Pada video sebelumnya, aku udah membahas mengenai hal-hal yang diperlukan atau yang dipersiapkan sebelum persalinan. Pada video ini, aku khusus akan membahas mengenai kebutuhan bumil yang akan melahirkan secara pervaginam. Persalinan pervaginam kurang lebih artinya adalah persalinan di mana bayi keluar melalui jalan lahir atau melalui vagina, atau biasa juga disebut dengan persalinan secara normal. Nah, kebutuhan bumil yang diperlukan apa saja? Yang pertama adalah baju ganti. Ingat, sediakan baju ganti yang busui friendly. Misalnya kayak kemeja atau daster yang resletingnya atau kancingnya itu ada di depan. Nah, untuk persalinan pervaginam biasanya itu dirawat di vaskes atau fasilitas kesehatan tempat melahirkan itu antara 1 sampai 3 hari. Tapi tergantung juga oleh kondisi ibu. Si ibu yang tadi melahirkan bisa lebih cepat atau bisa juga lebih lama. Misalnya pengalamanku, aku masuk IGD waktu aku melahirkan dulu, aku masuk IGD itu jam 7 malam, jam 8.40 itu baby udah lahir. Kemudian paginya kurang lebih jam 10 ketika kunjungan dokter, dicek 1, 2, 3 udah baik semuanya, kemudian udah bisa diizinkan pulang. Jadi kurang lebih aku di rumah sakit itu cuma 15 atau 16 jam, nggak ada 1 hari. Nah, maka dari itu untuk baju ganti disediakan kurang lebih untuk 2 atau 3 hari. Yang kedua yang harus disiapkan adalah underwear. Nah, underwear ini meliputi CD sama bra. Untuk bumil yang hamil pertama kali pasti sudah heboh menyiapkan yang namanya bra menyusui. Sama, aku pun juga dulu seperti itu. Aku malah sudah membeli 6 pieces bra menyusui. Nah, saking hebohnya, saking hektiknya untuk persiapan nanti setelah melahirkan, yaitu proses menyusui. Tapi pada kenyataannya yang dipakai dari 6 ini, yang dipakai cuma 1, dan itu pun cuma 1 kali. Kenapa? Karena ribet. Maka ini menurut pengalamanku ya, maka dari itu saya sarankan untuk bumil yang baru pertama kali, nanti proses menyusui disiapkan saja mini set dewasa atau bra sport. Jadi itu lebih efektif dan efisien dalam mendukung proses mengasihi. Untuk CD, siapkan yang model celana dalam nifas, modelnya yang high waist. Itu sangat, yang jahitannya itu sampai perut, itu sangat bagus atau sangat efektif nanti digunakan. Karena setelah melahirkan kan memakai pembalut nifas, dimana pembalut nifas ini sangat panjang dan lebar. Yang ketiga yang harus disiapkan adalah pembalut nifas. Nah, pembalut nifas ini di pasaran itu sangat banyak, di marketplace juga banyak, dijual dengan berbagai merek, dengan berbagai harga. Yang keempat yang harus disiapkan adalah 1 set alat mandi. Nah, ini alat mandinya bawa yang simpel, misalnya sabun cair, kemudian shampoo, kemudian pasta gigi, kemudian sikat gigi, facial foam. Nah, pokoknya bawa yang sesimpel mungkin. Kemudian juga bawa handuk bersih gitu. Yang kelima yang harus dibawa adalah 1 set alat make up bagi bumil yang biasanya make upan. Nah, untuk make up ini juga bawa yang simple, misalnya kayak pelembab, foundation atau bedak, kemudian lip tint atau lipstick, bawa hand body lotion, kemudian bawa pensil alis, atau pokoknya bawa yang sangat simple. Kenapa? Karena nanti ketika bumil itu sudah melahirkan, fokusnya itu udah nggak pada dirinya sendiri, fokusnya itu udah pada babynya, hektiknya itu udah kepada baby yang tadi dilahirkan. Yang keenam yang harus disiapkan adalah selimut dan kaos kaki.
Ini sangat penting untuk memastikan ibu yang nifas, ibu yang tadi sudah melahirkan, itu tidak kedinginan apalagi sampai menggigil. Jadi kondisinya itu terpantau stabil setelah melahirkan. Yang ketujuh yang harus dipersiapkan juga adalah hijab bagi ibu hamil yang berhijab. Nah, untuk hijab ini saya sarankan pakai hijab langsungan. Nah, syukur-syukur kalau yang ukurannya jumbo. Kenapa? Karena hijab yang ukurannya jumbo ini juga bisa menggantikan peran apron menyusui. Jadi kan double strike. Bisa jilbaban juga bisa nutupin ketika nanti menyusui gitu. Yang kedelapan yang harus dibawa juga adalah tisu basah dan tisu kering. Yang kesembilan yang harus dibawa atau dipersiapkan adalah jarik atau sarung. Jadi setelah melahirkan, pada saat masa nifas di vaskes ini, pergerakan ibu itu masih cukup terbatas. Nah, untuk menyamankan pergerakan, alangkah baiknya ketika si ibu ini memakai jarik atau sarung. Jadi ketika nanti latihan duduk, miring kanan, miring kiri, latihan berdiri, latihan jalan, itu pergerakannya lebih efektif dan lebih efisien menggunakan jarik dan sarung. Yang ke-10 yang harus diperhatikan adalah membawa korset atau bengkung atau kendit. Dulu waktu saya lahiran saya nggak bawa itu karena tidak ada yang ngasih tahu. Nah, untuk pada video ini khusus aku bahas buat kalian yang sedang hamil dan berencana melahirkan secara pervagina, sangat saya sarankan untuk membawa korset atau kendit atau bengkung. Kenapa? Ini untuk nanti setelah kalian melahirkan, itu kan udah dibersihkan semuanya. Nah, untuk memudahkan pergerakan kalian, itu nanti untuk menopang si perut, itu supaya lebih, ya terasa lebih singset gitu. Jadi, pergerakannya itu lebih enak. Dan juga untuk menopang perutnya itu supaya tidak menggelambir, atau kan tadinya besar terus isinya udah dikeluarkan, nggak untuk menyokong si perutnya ini gitu. Dulu karena aku tidak membawa korset, tidak membawa bengkung, tidak membawa kendit, dulu sama ibuku jadi selimut itu kan panjang sama lebar, itu dipilin-pilin supaya padat, terus diikat di bawah pusar, jadi antara pusar sama jalan lahir itu ditopang, diikat dengan selimut tadi. Diikatnya tidak terlalu kuat juga tidak terlalu lemah, jadi ya cukuplah buat mengikat perut itu supaya ketika latihan jalan itu perutnya rasanya nyaman gitu. Halo, itu tadi pengalamanku tentang apa saja yang harus dipersiapkan ketika lahiran secara pervagina. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, semoga kalian bahagia selalu. Bagi ibu-ibu hamil, aku doakan supaya kehamilannya menyenangkan, kehamilannya sehat, kehamilannya happy. Ketika nanti tiba waktunya persalinannya lancar, persalinannya selamat, persalinannya sehat. Selamat bayinya, selamat ibunya, sehat babynya, sehat ibunya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.